Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Pak Imam Prasaja dalam acara belajar fisika dengan uraian yang jelas dan mudah dipahami. Kali ini kita akan belajar fisika materi kelas 10, yaitu tentang besaran dan satuan. Pengertian besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka atau dalam nilai dan satuan-satuan tertentu. Misalnya kita mengukur panjang sebuah meja. Panjang disebut besaran karena panjang dapat diukur, ya. Jadi mengukur adalah membandingkan besaran dengan sebuah satuan. Panjang adalah besaran, meja adalah benda yang diukur, ya. Sedangkan alat untuk mengukur panjang biasanya digunakan penggaris atau mistar. Macam-macam besaran. Ada besaran pokok, yaitu besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Yaitu contohnya adalah panjang waktu masak, ya. Nanti akan ditambahkan besaran yang lainnya. Ada 7 besaran pokok. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang merupakan kombinasi dari besaran-besaran pokok. Contohnya adalah luas, volume, massa, jenis zat. Jadi luas ini adalah kombinasi daripada panjang dan lebar. Volume, panjang, lebar, dan tinggi, ya. Sedangkan massa jenis adalah massa dibagi volume. Ya, besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, ya. Satuannya adalah meter untuk panjang, kilogram untuk massa, waktu untuk sekon untuk waktu, ampere untuk kuat arus, kandela untuk suhu, Kelvin untuk suhu, kandela untuk intensitas cahaya, mol untuk jumlah zat. Dimensinya adalah panjang L, massa M besar, waktu T besar, kuat arus I, suhu theta, ini dibacanya theta, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Kemudian besaran turunan. Contohnya adalah luas. Luas adalah panjang kali lebar. Tadi panjang itu satuannya itu meter, ya. Panjang itu satuannya meter. Lebar satuannya meter. Jadi satuan daripada luas, panjang kali lebar, meter kali meter, yaitu adalah meter persegi. Dimensi daripada panjang itu L, ya. Jadi L, long, ya. Long kuadrat, ya. Ini dimensinya. Jadi satuannya adalah meter persegi, dimensinya adalah L kuadrat. Kemudian volume adalah besaran turunan, karena volume adalah gabungan dari panjang, lebar, dan tinggi, ya. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Jadi volume satuannya meter kali meter kali meter, jadi meter kubik, ya. Meter kubik atau meter pangkat 3. Nah,
Kalau dimensinya, meter itu dimensinya L long ya. L. Meter kubik. Meter pangkat 3. Jadi volume memiliki satuan meter kubik, sedangkan dimensinya adalah L pangkat 3. Kemudian massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi jika berbentuk balok bendanya. Jadi massa itu satuannya adalah kilogram. Sedangkan volume panjang kali lebar kali tinggi tadi sudah adalah meter kubik. Jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik ya. Nah, seringkali sepermeter kubik seringkali ditulis juga, ini meter kubik, seringkali ditulis juga meter pangkat min 3 ya. Meter pangkat min 3 itu meter kubik. Sehingga satuan daripada massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau kilogram meter pangkat min 3. Itu adalah satuan daripada massa jenis. Kilogram meter pangkat min 3. Berarti dimensinya, kita kesini ya, ke sebelah kiri, dimensinya kilogram itu dimensinya adalah M, massa. M. Meter dimensinya panjang, L, long ya. Pangkat min 3, L pangkat min 3. Nah, ini adalah dimensinya ya. Jadi sekali lagi, massa jenis satuannya adalah kilogram meter pangkat min 3, sedangkan dimensinya M kali L pangkat minus 3. Selanjutnya, pengertian satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Misalkan meter untuk menyatakan panjang. Kilometer juga sama untuk menyatakan panjang. Hubungan antara meter dengan kilometer, 1 kilometer adalah 1000 meter. Sedangkan kilogram adalah satuan untuk menyatakan besaran massa. Jenis-jenis satuan, kita mengenal satuan MKS dan CGS. MKS singkatan daripada meter, kilogram, sekon. Sedangkan CGS singkatan daripada sentimeter, gram, sekon. Ya. Sebagai contoh, massa jenis benda. Massa jenis benda itu bisa menggunakan satuan MKS, yaitu kilogram ya, per meter kubik. Nah, itu massa jenis benda dalam satuan MKS. Jadi kalau kilogram biasanya dipadukan dengan meter kubik. Sedangkan kalau satuannya gram, ya, satuannya gram per sentimeter kubik, ya. Jadi itu contoh satuan daripada massa jenis, ya. Jadi satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik dalam sistem MKS dan gram per sentimeter kubik dalam sistem CGS. Oke, contoh soal. Besaran berikut yang bukan besaran turunan. Ya, yang bukan besaran turunan. Tadi besaran pokok apa saja tadi? Jadi bukan besaran turunan berarti besaran pokok ya. Berarti bukan besaran turunan itu berarti sama dengan besaran pokok.
Besaran pokok tadi ada apa saja? Panjang, kemudian massa, kemudian waktu, suhu, kuat arus. Ada 7, itu baru 5. Intensitas cahaya. Dan satu lagi adalah apa? Intensitas cahaya, satu lagi adalah jumlah zat. Jumlah zat. Nah, jadi di sini cari yang besaran pokok, ya, momentum, ya, bukan, kecepatan bukan, gaya bukan, massa, ada massa ya. Jadi massa adalah besaran pokok, jadi bukan besaran turunan ya. Jadi jawabannya adalah massa, ya, volume salah ya. Oke. Soal nomor 2. Besaran-besaran berikut ini yang merupakan besaran turunan. Berarti di luar besaran yang ini, di luar besaran pokok adalah besaran turunan. Ya. Di luar panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat adalah besaran turunan. Cari yang besaran turunan. Usaha turunan, kecepatan turunan, tapi panjangnya bukan. Berarti salah, nomor A. Karena yang diminta adalah besaran turunan semua. Yang B, berat masuk, gaya masuk, waktu nggak masuk. Karena waktu besaran pokok. Yang C, massa masuk, waktu masuk. Kebalik ya. Turunan adalah kecepatan, tetapi kalau massa besaran pokok, berarti nggak masuk nih, salah ya. Waktu besaran pokok. Oke. Kemudian yang D, berat adalah besaran turunan, usaha besaran turunan, massa besaran pokok. Yang E, gaya turunan, berat turunan, tekanan juga turunan. Jadi semuanya besaran turunan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 3. Lintasan sebuah zarah atau partikel dinyatakan dengan X sama dengan A tambah BT tambah C T kuadrat tambah D T pangkat 3. Dalam rangkaian itu X menunjukkan tempat kedudukan dalam senti. Jadi X satuannya senti. T waktu dalam detik. Nah, berarti ini sistem CGS ya, karena senti dan sekon ya, detik. A, B, C, D masing-masing merupakan konstanta. Sebutkan masing-masing satuan dari A, B, C, dan D. Ya. Jadi kalau ada sebuah persamaan, maka masing-masing suku ini X, A, terus BT, ya, CT kuadrat, DT pangkat 3, ini dimensinya sama. Ya. Jadi dimensi X sama dengan dimensi A. Ya. Dimensi X sama dengan dimensi A. Dimensi X sama dengan dimensi BT. Dimensi X sama dengan dimensi CT kuadrat. Dan dimensi X sama dengan DT pangkat 3. Ya. Oke. Kita tulis kembali. Tadi X sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat 3. Apa satuan daripada A, B, C, D? Pertama, kita tahu bahwa dimensi A itu sama dengan dimensi X. Ya.
X ini udah diketahui. Berarti A dimensinya, kalau dimensinya sama berarti satuannya sama. Jadi kalau X satuannya senti, maka A juga satuannya senti. Ya, itu jawaban dimensi A satuannya senti. Selanjutnya, suku B kali T sama dengan X. Ya. Suku B kali T sama dengan X. Berarti B sama dengan X per T. X tadi satuannya senti, T tadi satuannya sekon. Ya. Jadi sentimeter per sekon. Bisa juga kita tulis sentimeter per, tadi satuannya adalah sekon pangkat negatif ya. Ini sekon pangkat 1, berarti sekon pangkat minus 1. Jadi satuan daripada B adalah sentimeter sekon minus 1. Kemudian yang C kali T pangkat 2 itu sama dengan X. Ya. Jadi C kali T pangkat 2, suku C T pangkat 2 dengan X itu sama dimensinya. Berarti dimensi C sama dengan X per T kuadrat. X-nya adalah sentimeter, T kuadratnya adalah sekon kuadrat. Berarti sentimeter, seper sekon kuadrat tadi sekon pangkat min 2. Ya, sekon pangkat min 2. Ya, ini satuan daripada C. Satu lagi, DT pangkat 3 itu dimensinya sama dengan X. Sehingga D sama dengan X dibagi T pangkat 3. X-nya adalah satuannya senti, T waktu satuannya sekon pangkat 3. Atau sentimeter, 1 per sekon pangkat 3 sama dengan sekon pangkat minus 3. Sekon pangkat minus 3. Ya. Jadi inilah jawaban dimensi satuan A adalah senti, satuan B adalah sentimeter sekon min 1, satuan C adalah sentimeter sekon min 2, satuan D adalah sentimeter sekon min 3. Kalau di soal lain misalkan ditanya dimensi. Kalau ditanya dimensi, sentimeter berarti dimensinya adalah L. B dimensinya sentimeter sekon min 1. Berarti sentimeter itu long, panjang, sekon itu waktu. T pangkat min 1. Sedangkan C, sentimeter itu L, sekon min 2, T pangkat min 2. Sedangkan yang D, dimensinya adalah L, T pangkat min 3. Ya. Ini kalau ditanya dimensi, tapi di soal cukup jawabannya yang ini. Ya. Sentimeter sekon min 1, yang A sentimeter tadi, sentimeter sekon min 2 untuk C, sentimeter sekon min 3 untuk D. Ya. Kemudian nomor 4. Pada gerak jatuh bebas, kecepatan benda dinyatakan dengan V sama dengan akar 2GH. Dengan G adalah percepatan gravitasi bumi, H adalah tinggi, V adalah tadi kecepatan. Ya. V adalah kecepatan. Ya. Periksalah apakah suku kiri dan suku kanan persamaan di atas mempunyai dimensi yang sama. Ya. Jadi masing-masing suku sama enggak? Jadi suku V harus sama dengan suku akar 2GH. Jadi sekali lagi, suku V harus sama dengan suku akar 2GH. Ya. Kita cek dulu suku V. Apa? Dimensinya sama, suku V. V itu adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak. Jarak itu lambangnya S dibagi waktu. Jarak itu satuannya adalah sentimeter. Atau dalam meter aja ya. Satuannya adalah meter ya. Jarak satuannya adalah meter per sekon. Ya. Jadi meter
per sekon. Meter itu dimensinya L. Sekon waktu, time, ya. Pangkat 1. Atau V sama dengan L T pangkat 1 per T pangkat 1, itu berarti T pangkat minus 1. Ini untuk V. Kita bandingkan dengan suku yang satu lagi, suku kanan, yaitu akar 2GH. Apakah sama dimensinya? Akar 2GH. Ya, sama dengan akar. Nah, 2 itu tidak ada dimensinya, ya. Jadi tidak ada dimensinya, dilewat dimensinya. Nggak usah ditulis. Atau satuannya tidak ada. G satuannya adalah percepatan. G itu percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi itu ini besarnya adalah 9,8 atau dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tapi di sini kita lihat hanya satuannya saja, karena 10 ini tidak mempengaruhi dalam hal satuan. Jadi G adalah meter per sekon kuadrat. H adalah tinggi. Tinggi tentu saja satuannya adalah meter. Tinggi satuannya meter. Jadi akar meter kali meter sama dengan meter kuadrat per S kuadrat. Meter kuadrat diakarkan, tinggal meter. Sekon kuadrat diakarkan, tinggal sekon. Jadi meter per sekon juga. Atau L per T, ya. Atau L T min 1, ya. Sama dengan di sini aja ya, di bawah L T pangkat min 1. Pangkat minus, ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah suku kiri dan suku kanan persamaan di atas mempunyai dimensi yang sama, ya. Jadi dimensinya sama, ya. Dimensinya sama, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan nomor 5. Sebuah gerak lurus mempunyai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. VT itu kecepatan setelah T detik, ya. Kecepatan akhir, ya. V0 kecepatan awal. A percepatan, S jarak. Periksalah apakah tiap suku pada persamaan di atas mempunyai dimensi yang sama. Jadi seperti ini. Kalau ini ada 2 suku, kalau ini ada 3, ya. Jadi VT kuadrat jadi VT kuadrat harus sama dengan dimensinya, harus sama dengan V0 kuadrat. Sama ya, ini sama-sama kecepatan, ya. Dan harus sama dengan 2AS dimensinya. Oke? Jadi jelas VT kuadrat itu dimensinya sama dengan V0 kuadrat, ya, dimensinya. Sama-sama kecepatan. Sedangkan kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu terus dikuadratkan. Jarak dibagi waktu tadi dimensinya adalah jarak itu L per waktu T, ya, terus dikuadratkan, ya. Berarti VT kuadrat, V0 kuadrat itu dimensinya sama semua, yaitu L dikuadratkan jadi L kuadrat. T pangkat 2 T kuadrat, ya. T kuadrat per T kuadrat atau L kuadrat T pangkat min 2, ya. Itu dimensi daripada suku kiri dan suku kanan yang pertama. Satu lagi yang harus kita cek adalah 2AS. 2AS, 2-nya itu tidak ada dimensinya, ya, angka. A-nya percepatan, tadi percepatan itu adalah dimensinya adalah atau satuannya adalah meter, tadi meter per sekon kuadrat tadi satuannya. Kemudian jarak S itu meter. Jarak adalah meter. Jadi meter kali meter
adalah meter kuadrat per sekon kuadrat, ya. Atau meter itu long, ya, panjang, sekon itu waktu, T kuadrat. Jadi L kuadrat T pangkat min 2. Kita lihat tadi VT kuadratnya L T pangkat min 2. L kuadrat T pangkat min 2. Begitu pula 2AS dimensinya adalah L kuadrat T pangkat min 2. Jadi, apakah tiap suku pada persamaan di atas mempunyai dimensi yang sama? Jawabannya adalah dimensinya sama, ya. Setiap suku memiliki dimensinya sama. Setiap suku memiliki dimensi yang sama. Ya. Kemudian nomor 6, tuliskan dimensi dari luas. Ya. Volume, berat, massa jenis, percepatan, gaya, energi kinetik, usaha, energi potensial, gravitasi, dan tekanan dan daya. Oke, kita kerjakan masing-masing. Apa dimensi dari luas? Ya. Dimensi dari luas itu tadi rumusnya misalkan luas persegi panjang kali lebar, ya, berarti meter kali meter, satuannya berarti meter kali meter berarti meter kuadrat. Berarti dimensinya adalah meter itu long, ya, kuadrat, L pangkat 2. Ya, itu satuan daripada luas, dimensi daripada luas. Kemudian volume lambangnya adalah V, panjang kali lebar kali tinggi. Satuan daripada panjang itu meter, lebar juga sama meter, tinggi juga sama meter. Jadi meter kubik, ya. Sehingga meter itu dimensinya adalah L pangkat 3. Ya, itu adalah dimensi daripada volume. Berikutnya berat. C, berat. Berat itu lambangnya weight, yaitu massa kali percepatan gravitasi bumi, ya. Kita lihat satuannya saja, ya. Massa satuannya kilogram. Kemudian percepatan gravitasi bumi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi kilogram itu massa, M, mass. Sedangkan meter meter adalah dimensinya L, long. Sekon itu waktu, T. Per T kuadrat jadi T pangkat min 2. Ya. Yang D adalah massa jenis, ya. Massa jenis di SMP kelas 3 lambang massa jenis itu rho, ya. Adalah massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, volume tadi sudah dibahas satuannya meter kubik. Jadi kilogram dimensinya adalah M, per meter kubik dimensinya adalah L pangkat 3. Jadi massa L pangkat 3 per itu sama dengan L pangkat minus 3. Oke. Kemudian percepatan E. Percepatan lambangnya A, acceleration, adalah perubahan kecepatan dibagi waktu, ya. Dibagi selang waktu. Perubahan kecepatan itu satuannya meter per sekon, ya. Meter per sekon. M per S, M-nya meter, S-nya sekon.
T waktu itu sekon. Meter per sekon dibagi sekon. Ya. Meter per sekon dibagi sekon berarti meter per sekon ya dibagi sekon ya. Dibagi itu gini ya. Biasanya dibagi sekon ya. Itu sama saja dengan meter per sekon dikali kebalikannya. Kali sepersekon. Ya. Jadi meter per sekon dibagi sekon sama dengan meter per sekon dikali kebalikan daripada sekon. Kebalikan daripada sekon adalah sepersekon. Jadi meter kali 1 adalah meter. Sekon kali sekon adalah sekon kuadrat. Jadi M-nya adalah panjang L sekon waktu T pangkat 2 atau L T pangkat minus 2. Ya, itu rumus daripada percepatan. Dimensi daripada percepatan. Kemudian gaya. Yang F-nya gaya. Kemudian habis gaya tadi apa? Energi kinetik usaha. Gaya, energi kinetik, kemudian usaha. Gaya di SMP kelas 2, kelas 3 ya, atau kelas 9 sudah dibahas tentang gaya-gaya itu. Force adalah massa kali percepatan. Massa satuannya kilogram. Percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Atau satuannya adalah kilogram meter sekon kuadrat per itu adalah sekon min 2. Ini satuannya. Berarti apa dimensinya? Kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, sekon waktu dimensinya T pangkat min 2. Nah, ini jawabannya. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik EK dirumuskan adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengahnya itu tidak ada dimensinya. Massa satuannya kilogram. Kecepatan adalah meter per sekon, kemudian dikuadratkan. Jadi kita lihat kilogram, meter dikuadratkan, meter kuadrat. Sekon dikuadratkan, sepersekon kuadrat atau sekon min 2. Berarti dimensinya adalah kilogram adalah M, meter adalah L pangkat 2, sekon adalah waktu T pangkat min 2. Ya. Kemudian usaha atau lambangnya W ya. Work ya, adalah F kali S. F sudah kita F sudah kita jawab ya di atas. Dimensinya adalah MLT pangkat min 2 ya. Jadi M L T pangkat min 2 itu F, dimensi daripada F sudah kita kerjakan. Sedangkan S itu adalah jarak. Jarak itu adalah meter, berarti long ya. Nah, kalau gitu apa? M L kali L kuadrat T pangkat minus 2 ya. Kita lihat energi kinetik dimensinya ML kuadrat T min 2, usaha dimensinya ML kuadrat T min 2, berarti sama. Dimensi energi kinetik dengan dimensi usaha sama ya. Oleh karena itu mereka baik energi kinetik maupun usaha satuannya sama, yaitu joule ya. Kita lihat soal berikutnya. Energi potensial gravitasi, tekanan dan daya.
energi potensial gravitasi. Potensial gravitasi, kemudian tekanan dan daya. Energi potensial gravitasi itu adalah lambangnya adalah EP. Energi potensial gravitasi EP yaitu massa kali percepatan gravitasi kali tinggi MGH. Ya. Kita lihat satuannya, M adalah massa kilogram, ya. G meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. H adalah meter. Jadi kilogram meter kali meter meter kuadrat per sekon kuadrat atau sekon min 2. Berarti kilogram itu dimensinya M, meter dimensinya L kuadrat, sekon waktu T pangkat min 2. Energi juga dimensinya sama ya, seperti tadi, energi potensial sama dengan energi yang sebelumnya, energi kinetik ya, sama dengan yang sebelumnya, yaitu energi kinetik ya. Jadi IJK. Oke. Ini J, ini K. Kemudian tekanan. Tekanan itu lambangnya P, pressure ya. Adalah gaya atau force dibagi luas area. Gaya tadi sudah kita hitung. Gaya itu kan tadi satuannya adalah M kali A lah ya. Kita biar gampang kita tulis lagi rumusnya, M kali A per A. M tadi satuannya adalah kilogram. A satuannya adalah meter per sekon kuadrat. A satuannya adalah meter kuadrat area. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat dibagi meter kuadrat itu dikali kebalikannya sepermeter kuadrat. Jadi kilogram meter dibagi meter sepermeter ya. Meter dibagi meter sepermeter atau meternya di bawah, meter pangkat min 1. Kemudian sekon di bawah, kuadrat, sekon pangkat min 2. Jadi dimensi daripada tekanan adalah kilogramnya adalah M, meternya adalah panjang min 1, sekon adalah T pangkat min 2. Nah, itu dari dimensi daripada tekanan ya. Dimensi daripada tekanan. Kemudian satu lagi daya. Daya juga lambangnya P. Nah, jadi lambang huruf besaran di dalam fisika itu banyak, tetapi hurufnya terbatas. Jadi ini sama-sama P tapi beda besaran. P ini adalah pressure, tekanan. Kalau P di sini adalah power, daya ya. Daya lambangnya P, rumusnya adalah usaha W dibagi waktu. Usaha itu adalah tadi F kali S per waktu. F-nya boleh diuraikan lagi menjadi M kali A, kemudian kali S per waktu. Ya. Jadi usaha ini kita sudah tahu sebelumnya ya, yaitu apa sebelumnya? Usaha yang atas M tadi kan sudah dibahas, L kuadrat T pangkat min 2 ya. Jadi ini kalau diuraikan M kali A kali S itu hasilnya pas ini, ML kuadrat T pangkat min 2, karena udah kita hitung sebelumnya. Dibagi waktu, waktu itu T ya.
Jadi M L tetap kuadrat. Nah, T pangkat min 2 dibagi T. T pangkat min 2 dibagi T, jadi seperti ini T pangkat min 1. T pangkat min 2 kali T pangkat min 1 itu T pangkat min 3. Nah, ini dimensi daripada daya. Oke. Kemudian nomor 7. Jika E, V, dan X masing-masing menyatakan energi, kecepatan, dan jarak. Dari persamaan E sama dengan AV kuadrat tambah BX kuadrat akan didapatkan K sama dengan AB. K mempunyai dimensi. Okay. Jadi suatu persamaan masing-masing suku dimensinya sama. Jadi E dimensinya sama dengan AV kuadrat. Ya. Jadi AV kuadrat itu sama dengan dimensi E. Ya. Kemudian E juga sama dengan BX kuadrat. Ya. Jadi BX kuadrat itu sama dengan E. Sehingga A itu adalah E dibagi V kuadrat. E dibagi V kuadrat. Sedangkan B adalah E dibagi X kuadrat. Ya. Nah, ditanya K. Maka K sama dengan A kali B. A-nya adalah E per V kuadrat, B-nya adalah E per X kuadrat. Nah, E itu energi. Energi kan sebelumnya udah kita bahas. Energi itu M kali L kuadrat kali T pangkat min 2. Ya. Ini E kali E, jadi kita tulis saja lagi M kali L kuadrat T pangkat min 2. Jadi ini E, ada 2 E lagi. Ya. Per V kuadrat, kalau V kuadrat tuh meter per sekon. Meter per sekon. Atau L per T. Terus dikuadratin. Sedangkan X itu panjang meter ya. L dikuadratin. Oke. Nah, sama dengan sini ya. Yang atas M kali M kuadrat. Terus ini L-nya habis ya, 1. Yang atas L kuadrat nih. Nah, ya. Begitu pula ini L kuadrat nih. L kuadrat yang ini habis L kuadrat. Ya. Jadi tinggal M kuadrat. T-nya yang atas T pangkat min 4. T pangkat min 4. Dibagi seperti kuadrat. Dibagi seperti kuadrat. Ya. Itu sama saja dengan M kuadrat T pangkat min 4. Nah, dibagi itu dikali kebalikannya, dikali T kuadrat. Nah, ya. Jadi ini seperti kuadrat, dibagi seperti kuadrat sama dengan dikali kebalikannya, jadi dikali T kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah M kuadrat T pangkat min 4 kali T pangkat 2 sama dengan T pangkat min 2. Ya, ini jawaban akhirnya. Ya. M kuadrat T pangkat min 2 ya. Jadi yang tepat adalah C. Oke. Kemudian jenis-jenis satuan, ada satuan baku dan ada yang
satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Meter, kilometer, kilogram itu digunakan di seluruh dunia. Sedangkan satuan tidak baku, satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan ilmiah. Ya. Kita zaman dahulu kala mengenal satuan panjang, yaitu panjang pakai jengkal, ya, jengkal tangan. Jengkal, kemudian hasta, kemudian depa, ya. Nah, kita tahu bahwa jengkal, hasta, dan depa ini tergantung kepada tangan orang, di mana panjang tangan orang berbeda-beda. Dengan demikian tidak baku, ya, tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Makanya satuan tidak baku. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar, atau membandingkan suatu besaran dengan satuan, ya. Jadi besaran standar itu adalah satuan, ya. Satuan. Jadi standar daripada panjang itu meter, ya kan? Atau sentimeter, ya. Oke. Alat ukur panjang kita kenal penggaris atau mistar. Kemudian jangka sorong, ya. Kemudian mikrometer skrup, ya. Penggaris ini disebut juga mistar. Mistar memiliki ketelitian 1 mm. Ya. Jangka sorong lebih teliti lagi, 0,1 mm. Sedangkan mikrometer skrup di antara tiga ini paling teliti, yaitu 0,01 mm. Alat ukur massa adalah timbangan badan dan neraca analitis, ya. Kemudian alat ukur waktu adalah stopwatch. Alat ukur suhu, termometer. Oke, selanjutnya kita masuk ke angka penting. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran, ya. Jadi dia ada beberapa itu berarti lebih dari satu, bisa satu atau lebih, beberapa angka pasti, ya. Jadi angka penting itu terdiri dari beberapa angka pasti dan mengandung satu angka taksiran, ya, dan satu angka taksiran. Jadi angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari beberapa angka pasti dan satu angka taksiran. Contoh misalkan seseorang mengukur tinggi badannya, ya, didapatkan hasil misalkan 171 cm misalkan, ya. Nah, ini adalah 117 ini adalah angka pasti 17, ya, diperoleh dari alat ukur. Sedangkan 1 ini angka taksiran. Angka taksiran. Artinya dia mendekati 171. Sebenarnya dia tidak tepat 171. Bisa 171 kurang sedikit atau 171 lebih sedikit, ya. Oleh karena itu dibulatkan atau mendekati 171, ya. Jadi 1 di sini adalah pendekatan. Kalau pendekatan itu berarti nggak pasti. Kalau nggak pasti itu berarti taksiran, ya. Sedangkan 170-nya, 17 itu 170-an, itu adalah angka pasti. Misalkan seseorang ditimbang beratnya
Masanya misalkan 63 kg misalkan ya. Nah, 6 ini adalah angka pasti, 60-an lebih gitu kan. 6 ini angka pasti. Sedangkan 3-nya sebenarnya dia itu tidak tepat 63. Mungkin 63 kurang sedikit atau 63 lebih sedikit. Makanya 3 ini adalah angka taksiran. Itu pengertian daripada angka penting ya. Jadi angka penting adalah angka hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu bisa angka pasti dan bisa angka taksiran. Angka pasti bisa beberapa, tetapi angka taksirannya hanya satu, yaitu angka yang terakhir ya. Satu angka taksiran adalah satu angka yang terakhir. Oke. Sekarang aturan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya bukan 0 ya. Berarti ada 5 angka penting. Begitu pula 12,345. Ya, ini semuanya adalah angka bukan 0. Berarti semuanya termasuk angka penting. Kita jumlahin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya jumlah angka pentingnya. Selanjutnya, angka 0 di antara angka bukan 0 ya. Di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi 12006. Nah, 00 ini di antara bukan 0. Berarti angka penting. Jadi semuanya ada 5 angka penting. 12006. Jadi ada 5 jumlahnya. Yang ini 1208. 0 ini adalah angka penting karena terletak di antara angka bukan 0, di antara 2 dan 8 ya. Oke. Aturan yang ketiga. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting ya. Jadi angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi ini 0 nya ada 3, di sebelah kiri 1, 2. Bukan angka penting ya. Ini bukan angka penting. Bukan angka penting ya. Begitu pula 0 ini bukan angka penting. Tetapi 0 yang 2045 ini angka penting. Yang ini angka penting ya. Yang ini angka penting, AP angka penting. Oke. Jadi 0,0012 000 bukan angka penting, tapi 12-nya angka penting. Jadi ada 2 angka penting, yaitu 1 dan 2. Kalau ini 0 bukan angka penting, 2 angka penting, 0 angka penting, 4 angka penting, 5 angka penting. Jadi semuanya ada 4 angka penting. Kemudian aturan yang keempat. Angka 0 setelah angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Jadi 12.000 itu angka 0-nya setelah angka bukan 0. Nah, itu masuk angka penting. Jadi masuk semua tuh. Jadi ada 5 semuanya, 5 angka penting. Begitu pula ini 0 ini termasuk angka penting. Jadi 3420. Jadi ada 4 angka penting. Ada penjelasan lain yaitu pakai garis bawah. Ya. Jadi 3000 kalau tidak ada penjelasan maka itu ada 4 angka penting. Kalau 3000 tapi garisnya seperti ini, itu adalah 3 angka penting. Jadi angka yang diberi garis adalah angka taksiran 1 ini. Ya. Ini 3 angka penting. 300. 3 angka penting. Kalau seperti ini adalah 2 angka penting ya. 2 angka penting ini ya.
Jadi 3 angka penting, 0 angka penting. Tapi ini bukan angka penting, ya. Ini bukan, ya. Karena ada penjelasan lain, itu pakai garis bawah. Ya. Oke. Kemudian aturan pembulatan. 1. Angka terakhir lebih besar daripada 5 dibulatkan ke atas. 12,6. 6 ini lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Jadi dibulatkan jadi 13, ya. Sedangkan yang kedua, angka terakhir kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. 12,3. Kurang 3 ini kurang dari 5, dibulatkan menjadi 12. Tapi kalau angka terakhirnya 5, kalau angka sebelumnya ganjil dibulatkan ke atas. Tapi kalau sebelumnya genap dibulatkan ke bawah. Contoh, 13,5 dan 12,5. Pembulatannya beda. Kalau 13,5 sebelum angka 5 adalah ganjil. Kalau ganjil dibulatkan ke atas. Jadi 13 dibulatkan ke atas jadi 14. 12,5 sebelumnya genap, yaitu 2. Jadi 12 dibulatkan ke bawah, tetap 12. Ya. Tidak boleh 13, ya. Itu khusus untuk angka 5, ya. Jadi ada aturan seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau di matematik seringkali 13,5 dibulatkan jadi 13,6, ya. 13,5 dibulatkan jadi 14. 12,5 dibulatkan jadi ke atas, ya, 13, ya. Tetapi kalau di fisika tergantung angka sebelumnya, ya. Kalau ganjil dibulatkan ke atas, kalau genap dibulatkan ke bawah. Kemudian aturan berhitung menggunakan angka penting. Untuk penjumlahan dan pengurangan, ya, penjumlahan dan pengurangan ini hanya boleh memiliki satu angka taksiran, ya. Itu kata kuncinya. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Ya. Oke, kita ambil contoh penjumlahan dan pengurangan. 306,378 tambah 11,4 tambah 8,65 sama dengan berapa? Ya. Berarti disusun dari atas ke bawah, ya. Seperti ini ditambahkan. Nah, 306,378 yang ini 306,378 yang ini. Ingat, angka penting memiliki beberapa angka pasti dan satu taksiran. Angka taksirannya ini 8. Ini taksirannya 8. Oke? 8 adalah angka taksiran. Kemudian 11,4. Terdiri dari beberapa angka pasti, yaitu 11 dan satu taksiran, itu 4. Di 4 ini taksiran. Ya. 4 taksiran. Kemudian 8,65 ada beberapa angka pasti, satu taksiran, taksirannya 5. Jadi 5 taksiran. Oke. Kemudian dijumlahkan, ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. 3, 26, 4, 28. Nah, karena angka 8 ini adalah taksiran, maka di bawahnya taksiran. Jadi 8-nya taksiran. Karena 8 taksiran. Karena angka 5 ini taksiran, maka hasil di bawahnya adalah taksiran juga. Karena 4 taksiran, maka di bawahnya taksiran juga. Jadi di bawahnya ada berapa angka taksiran? Ada 4, 28. Jadi ada 3 angka taksiran. Nah, ini. Ya. Nah, tadi pada penjumlahan atau pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Jadi di sini ada 3 taksiran.
ditulis satu taksiran saja. Ya. 326,428 3. 326,43 itu 2 taksiran. Berarti 326,4. Ya, ini baru satu taksiran, ya. 4-nya ini taksiran. Ya. Jadi tidak boleh 3 taksiran, tidak boleh seperti ini jawabnya. Ya. Harus seperti ini. Mengapa? Karena angka penting hasil akhir hanya memiliki satu angka taksiran. Ini jawabannya. Oke. Selanjutnya perkalian dan pembagian. 36,1 kali 6,2. 36,1 ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting. 6,2 ada berapa angka penting? 2 angka penting. Jadi 3 angka penting, 2 angka penting. Yang paling sedikit adalah 2. 2 angka penting paling sedikit. Kalau dikalikan secara matematik biasa, hasilnya adalah 223,82. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Padahal perkalian dan pembagian tadi aturannya hasilnya harus memiliki hasilnya harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Jumlah angka penting yang paling sedikit, ya. Harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit. Di sini angka pentingnya ada 3 dan angka pentingnya ada 2, berarti paling sedikit 2. Jadi hasil matematik adalah 5 angka penting, harus ditulis 2 angka penting saja. Berarti 220 ya. Kalau 220, nah kalau 220, kalau dibulatkan 220 itu ada 3 angka penting. 3 angka penting. Berarti agar 2 angka penting harus pakai tanda khusus di bawahnya, ya, yaitu strip garis bawah, ya. Jadi jawabannya adalah 220 di mana di bawah 2 ada garis bawah. Oke. Bagaimana jawabannya? Budi mengukur meja dengan penggaris. Berarti yang mengukur siapa? Budi. Yang diukur adalah meja. Ya. Jadi siapa yang mengukur? Adalah Budi. Budi sedang apa? Sedang mengukur, ya. Mengukur itu adalah membandingkan besaran dengan satuan. Apa yang diukur? Meja. Penggaris ini adalah alat ukurnya, ya. Alat ukur. Ternyata panjang mejanya adalah 2 meter. Nah, ini panjang. Panjang itu tadi besaran, ya, besaran. 2 meter. 2 itu angka, nilai, meter itu satuan. Jadi satuannya adalah meter. Dan lebarnya 1 meter. Ya. 1 angka, meter satuan. Luas meja adalah 2 kali 1, 2 meter persegi. Luas adalah besaran. Ya. Meter persegi adalah satuan daripada luas. Oke, pertanyaannya, manakah yang termasuk besaran pokok? Mana besaran pokok? Ya, besaran pokok apa? Panjang. Ya. Besaran pokok. Lebar juga kan satuannya meter, ya. Berarti lebar juga besaran pokok juga. Jadi panjang dan lebar adalah besaran pokok. Besaran turunan. Besaran turunan apa tadi? Luas. Ya. Jawabannya adalah luas. Satuan. Satuan itu kalau panjang tadi meter. Ya, ada meter. Lebar juga meter. Sedangkan satuan luas adalah meter per segi. Nah, ini adalah jawaban daripada satuan. Menggunakan alat ukur apa? Alat ukurnya adalah penggaris atau mistar, ya. Pakai penggaris atau mistar. Jadi sekali lagi, besaran pokoknya adalah panjang dan lebar. Besaran turunan adalah luas, satuannya adalah meter dan meter persegi. Meter untuk panjang dan lebar, sedangkan meter persegi adalah untuk luas. Alat ukurnya adalah penggaris dan mistar, ya. Nah, ya, jawabannya dari ini
Besaran pokok, panjang dan lebar, besaran turunan, luas, satuan meter dan meter persegi. Alat ukurnya adalah penggaris. Kita lanjutkan soal nomor 8. Pada pengukuran panjang benda diperoleh hasilnya ini 0,08045 meter. Berapa banyaknya angka penting? Tadi aturan angka 0 bagaimana? Angka 0 sebelum bukan angka penting. 0 bukan angka penting. Antara 0 di antara bukan 0 angka penting. Semua bukan 0 angka penting. 8, 4, 5 angka penting. Ya. Ulangi. Angka 0 sebelum bukan 0 adalah bukan angka penting. Ini silang. Ya. Antara 0 yang ini, antara 8 dan 4 masuk angka penting. Sedangkan 8, 4, 5 bukan 0. Itu semuanya angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya ada 4 angka penting. Ya. Nomor 9. Sebuah benda memiliki massa. Ya. Massa itu lambangnya M. 18,20 gram. Kemudian volume, lambangnya V. 1,25 cm kubik. Massa jenis benda, rho ya, rho. Rho-nya berapa? Tapi pakai aturan angka penting. Ya, jawab. Massa jenis itu rho adalah massa dibagi volume. Massanya 18,20 dibagi 1,25. Nah, ingat aturan angka penting, angka 0 setelah bukan 0 angka penting. Jadi ini angka penting, 1, 8, dan 2 angka penting. Jadi ada 4 angka penting. Ini 4 angka penting. 1,25 semuanya bukan 0. Berarti semuanya angka penting. Jadi ada 3 angka penting. Berapa 18,20 dibagi 1,25? Ya. Kalau dihitung itu hasilnya adalah 14,56 ya. 14,56. Dihitung secara matematik. Nah, ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Padahal harus ditulis sejumlah angka penting yang paling sedikit. Paling sedikit berarti 3 angka penting. Ditulis 3 angka penting paling sedikit. Berarti berapa? 1, 4, koma. Nah, ini 1, 4 ini baru 2. 3. Berarti 5 dibulatkan. 6 ini di atas 5. Dibulatkan jadi 6. Jadi 14,6 satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Ya. Jadi ulangi, 18,20 itu ada 4 angka penting. 1,25 ada 3 angka penting. Hasilnya harus ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi 4 dan 3 paling sedikit 3. Jadi harus ditulis 3 angka penting. Jadi bukan 14,56. Harus dibulatkan menjadi 3 angka penting. Jadi 14,6. Kemudian nomor 10. Hasil pengukuran panjang dan lebar. Jadi panjang 12,81 meter. Kemudian lebar 6,5 meter. Berapakah luasnya? Ya, luas A, area luas. Dijawab.
Luas itu adalah rumusnya panjang kali lebar. Ya. Jadi panjangnya tadi 12,81. Lebarnya 6,5. Nah, dikalikan. 12,81 berapa angka penting? 4 ya. 4 angka penting. 6,5 berapa angka penting? Ya, betul. 2 angka penting. Ini kalau dikalikan secara biasa adalah 83,265. Ini angka pentingnya jadi banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh 5 ya. Harus ditulis sejumlah angka penting yang paling sedikit. Ditulis 2 angka penting. Jadi harus dibulatkan ya. 8 itu 1 angka penting. 3 ya. Mengapa? Karena 2 ini kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. Jadi 83. Udah. 83 saja. Jadi yang 265-nya nggak ditulis ya. Karena harus 2 angka penting ya. Jadi jawabannya E 83. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.